Film Air itu cuma bualan kapitalis. Di konten Detektif Show kali ini gue agak tergelitik pengen ngebahas soal film Air yang kemarin sempat rame. 1984 has been a tough year. Our sales are down, our growth is down. Sonny, I brought you in here to grow the basketball business. People don't know what the hell a Nike is. What's a Converse? NBA All-Star shoe. There's nothing cool about Nike. You would have to have a pretty compelling pitch. I can tell them the one thing the other companies can't compete with. Our basketball division is terrible. Film ini tuh nyeritain gimana awalnya kontrak sepatu antara Nike dan Michael Jordan bisa terjadi. Sebenarnya hal ini udah banyak dibahas, tapi impact film ini tuh yang gede bikin hype Jordan di sosial media jadi meningkat. Terlebih di sosial media kita juga. Video-video yang bahas sepatu Air Jordan pada naik, bahkan video yang gak singgung Jordan pun ikutan dapat exposure dengan komen ya pengen bahas Jordan juga. Kenapa ini bisa terjadi? Karena setelah gua nonton filmnya, gua sadar kalau film ini tuh punya pendekatan emosional yang lebih. Ben Affleck and Matt Damon made movie history with Good Will Hunting some 25 years ago. Now they're together again in a new film that has them walking on air. Pendekatan secara dramatis dibekali reuninya sutradara legend Ben Affleck sama temennya Matt Damon. Film ini sukses di Amerika sana dan mungkin bisa bikin hype Jordan itu sampai ke Indonesia. Tapi apa benar film ini kehitung sukses? One of the things that was really interesting to me about the business side of the story was being paid a license fee or a salary versus an actual ownership or percentage. And that's something that's important to me, and so the movie centered around that aspect of the business relationship and the step towards something more fair, which is a place I don't think we've yet arrived at, but that initial momentous step. Menurut data yang kita dapat aja, film ini tuh nggak nutup biaya produksinya, nggak balik modal bro. Produksi film ini tuh sampai 90 juta US dollar atau sekitar 1,3 triliunan. Padahal pendapatannya itu cuma 75 US dollar atau sekitar 1,1 triliunan. Itu beda jauh sama biaya produksi awalnya. Padahal sebenarnya taraf sukses dan berhasilnya film itu ketika film dapat hasil 2,5% lebih dari biaya produksinya. Film ini nggak nyampe, bahkan jauh dari itu. Sebenarnya produksi under 100 juta US dollar itu buat film Hollywood gak mahal dan standar-standar aja. Tapi kalau lu nanya kenapa bisa sampai semahal itu, jawabannya ya karena mereka harus bikin setup tahun 80-an. Itu yang bikin mahal. Secara sinematografi dan penceritaan emang film ini komplit. Tapi film ini cuman mengundang dugaan lain yang bikin gue aware juga. Apa sih tujuan Nike dan Michael Jordan bikin film ini? I want people to like it. This is a movie that is nakedly attempting to please crowds, to be engaging, to be broad, to be commercial. I hope that doesn't mean that it has to sell itself short. I want to do something that's interesting and funny and can surprise people, but that people like. Kalau kita telusuri lebih jauh, tahun 2018 itu udah ada series dokumenter Unbanned The Legend of Ajewan kalau nggak salah, yang justru bisa dibilang lebih sukses dibandingkan film Air yang kemarin. Ya mungkin perbedaan dari level produksi film juga bisa mendukung. Something different is happening here. The shoes defied everything. It gave a voice to the voiceless. Who the hell does he think he is? Phil Knight was told it would be the death of Nike to have a black man as the face of your company. Film Air juga awalnya cuma dijadiin film platform Amazon Prime Video doang. Tapi ya karena lihat oportunis gimana orang suka dramanya dalam film ini, akhirnya Air ditayangin secara global. Sayangnya orang suka drama di sini tuh bukan permasalahan sepatu Air Jordan-nya itu sendiri, tapi fokusnya malah ke power perempuan berkulit hitam yang bisa menang deal besar dan mengatur sebuah company. Kemenangan sesaat itu jadi momen orang suka sama film ini. But he gets a piece of the revenue of the shoe and all future Air Jordan shoes. Gue juga dapat info kalau di screeningnya film Air ini dapat standing applause terutama di bagian scene Nike yang emang menerima tawaran ibunya Jordan buat dapetin persenan dari setiap sepatu Jordan yang kejual. Hal ini dianggap sebagai simbolisme kekuatan orang kulit hitam di Amerika sana. Sepatu Jordannya mana? Ya gak fokus ke sana. Again and again Nike emang kaya banget sama sensasi. Hal ini yang agak gue highlight jadi poin ketika memang film ini booming. Film ini gak nyeritain sepatu. Adegan hadirnya siluet sepatu Air Jordan juga cenderung kayak abrakadabra aja gitu. Gak sama sekali dikasih visual pleasing story dibalik pengerjaan sepatu Air Jordan ini gitu. Take a look.
Ya kalau secara porsi film ini bilangnya ini film tentang sepatu, anggapan itu salah. Karena film ini tuh cuma jadi romantisasi brand kapitalis aja, dikompos sama isu feminisme dan orang kulit hitam yang diwakilin sama sosok ibunya Michael Jordan. Hello, Mrs. Jordan. My name's Sonny Vaccaro. I'm with Nike. I believe Mr. Falk made it clear that we weren't interested. Hal beginian justru nggak bakal relate sama orang Indonesia. Sebagai negara buruhnya Nike, kita nggak bisa relate sama ide begini. Mungkin bisa buat sebagian orang, tapi yang dapet cuman bualan brand yang lagi nunjukin kapitalismenya aja. Terus hal itu dimakan mentah sampai akhirnya dianggap sepatu Jordan ini sepatu yang culture banget. Padahal secara tersirat Nike pengen nunjukin sikapnya yang melawan status quo. Tapi ada nggak sih alasan lain? Gue yang skeptis dan curigaan memprediksi gimana sih film ini bisa terjadi di tahun-tahun sekarang. At the peak of Nike's technical advances, a rogue ACG scientist borrowed intellectual property from various Nike departments to create the ultimate all-conditions product for the modern-day hiker. Kita sadar kalau emang Nike jadi market leader sneaker dan sepatu olahraga. Mereka udah jadi raksasa yang kaya dengan pembaruan teknologi di setiap artikelnya. Tapi karena mereka udah jadi raksasa, apalagi dengan jagoannya Air Jordan, Nike justru jadi brand yang paling banyak ditiru brand lain. Tuh. Faktanya, hampir semua brand pernah nembak siluet Air Jordan, dan yang menderitanya ada fakta tambahan banyak replika juga buat sepatu Air Jordan ini. Nah, dari banyaknya tiruan siluet AJ1 ini bikin Nike geram juga, sampai akhirnya mengcounter dengan film yang diharapkan bisa fenomenal. Ini kebuktian dari Air Jordan 1 Retro yang gak laku di pasar US ataupun di dunia, tapi laku parah di Indonesia. Ya mau gimana ya, mungkin legendanya emang beneran di Air Jordan, tapi zaman sekarang udah banyak pilihan yang siluetnya mirip-mirip Nike. Sneaker battle is heading to court. Nike is suing Skechers for allegedly ripping off the brand's Vapor Max and Air Max 270 designs. Mirip-miripan siluet ini nggak bisa dihindari karena semua brand baru pasti berkiblat ke brand raksasa. Bukan yang nggak inovatif, tapi ya tentunya biar bisnisnya lancar dan laku gitu. Dengan fakta yang kita tahu tentang AJ1 Retro yang gak laku di Indonesia, film ini cukup jadi alat perlawanan yang nunjukin dramatisasi munculnya Air Jordan pertama kali. Good job, tapi apakah bakal bisa berhasil? Tren sekarang udah berpindah ke minimalism dan frugal living. Banyak orang yang nunjukin perubahan dunia fashion ini bikin kaburnya pandangan buat brand fashion legenda. Salah satunya ya sepatu AJ1 ini. Nike mungkin bisa bangga sama pride-nya punya sepatu Air Jordan ini. Tapi zaman yang berubah, film ini tuh cuman bisa jadi goresan sejarah doang. Yang impact-nya nggak bakal gimana-gimana. Dan yang agak miris lagi, kalau semisal sepatu Air Jordan ini yang naik malah KW-nya. Ya cukup diketawain aja lah. Di filmnya juga gue lihat ada kutipan "A shoe is just a shoe until someone step on it". Terus slogan ini jadi premis utama film yang akhirnya jadi brainwash gede-gedean buat sepatu ini. Gue ngelihatnya agak miris sih. Bukan bagian kutipannya, gue setuju sama kutipannya. Tapi gue agak risih juga sama orang yang ke brainwash sama kutipan ini dan sampai bela-belain beli Air Jordan karena film ini. Ini coba kita telah ya. A shoe is always just a shoe until someone steps into it. Kalau emang itu sebuah perumpamaan, coba didalamin lagi deh. Value yang dibicarain itu di sepatunya atau di orangnya. Udah jelas kalimat pertama bilang kalau a shoe is just a shoe. Ya berarti sepatu hanyalah sebuah sepatu. Oke lah kalau mikir lo respect sama Michael Jordan dan segala perjuangannya, jadi legenda NBA sampai akhirnya lo beli sepatu itu. Tapi lo juga harus sadar semua value yang dimilikin sama Michael Jordan gak bakal lo temuin di sepatu Air Jordan. Karena lo bukan Michael Jordan gitu. Jadi siapa yang paling berhak nempatin value buat sepatu? Ya tentunya diri lo sendiri gitu, dan gak harus sama sepatu Air Jordan. Kalau lo emang individu yang bervalue, lo bisa terapin value lo ke semua sepatu yang lo punya. Jadi kalau misalkan lo masih beli karena hype aja, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau sampai maksain harus beli sepatu mahal sampai bela-belain pay letter, ini baru gak worth it menurut gue. Pertanyaan mungkin bisa dibalik lagi. Sebenarnya lo beli sepatu atau beli cerita sampai jadi budak brand doang? Kesimpulan yang bisa gue kasih gak banyak. Nike tetap jadi brand yang emang bisa banget manfaatin story mereka buat jadi publisitas brand mereka. Pengadaan story from zero to hero mereka selalu sukses bikin penjualannya naik. Dan faktanya mereka masih pakai model pride brand ini sampai sekarang. Sampai munculnya film ini meskipun terhitung gagal secara finansial, bisnis film ini dan gak cukup bisa naikin penjualan AJ1 Retronya. Film ini bikin impact positif sekaligus negatif.
Positifnya lo bakal ngenal dan dapetin motivasi lebih secara emosional buat melakukan sesuatu dalam hidup lo. Dan negatifnya banyak budak brand yang mentah-mentah nerima ini sampai akhirnya ngerugiin dirinya sendiri dengan anarkis beli Air Jordan biar kelihatan anak culture banget. Produk KW Ajewan mungkin bakal gede lagi dan Nike tetap bakal gak bisa kontrol keadaan ini. Gak ada solusi sendiri karena mungkin brand Nike sendiri nganggap kejadian replika sepatunya ini bikin awareness brand Nike atau gimana, gue nggak tahu gitu. Dan kesimpulan terakhir yang bisa jadi pertanyaan tentang prediksi sepatu-sepatu ini, AJ1, Converse, Adidas, Vans, dan lain-lain apakah bakal mati dimakan perubahan zaman atau mereka tetap bisa survive dengan gunain bualan kapitalisnya ke hal-hal dramatis kayak gini? Apakah kedepannya bakal ada cerita di balik Nike beli Converse, perceraian Dassler bersaudara di Adidas dan Puma, atau sejarah Nike yang awalnya hanya reseller dari sepatu Onitsuka? Film dokumenter mungkin tetap ada, tapi bungkusan dramatis dan lebih fresh kayak gini sih bakalan gue nikmatin aja. Tapi gue tandain ini sebagai era awalnya brand-brand kapital raksasa yang mulai tunduk sama keadaan zaman. Mereka udah jadi kiblat semua brand sepatu baru yang bakal jadi calon raksasa selanjutnya. Mati hidupnya mereka ya bakal bergantung cara mereka survive. Film Air ini adalah cara Nike survive. Tinggal kita tunggu aja sepatu yang lain. Atau emang udah waktunya ada regenerasi? Kita tunggu aja. Nah, kalau lo suka sama konten gue, langsung aja like, komen, dan share videonya biar orang-orang juga pada tahu tentang sejarah Nike Air Jordan yang cuma gitu-gitu aja. Dan jangan lupa di subscribe Shoe Workshop biar lo nggak ketinggalan konten terbaru dari Shoe Workshop. Gue Oki pamit undur diri, adios. Hanya di Shoe Workshop.